mengejutkan pekan ini datang dari rumah tangga Sule dan Natalie Holscher. Ya, pekan ini berita keduanya menarik dan menyedot perhatian masyarakat dan netizen. Bagaimana tidak? Tidak ada angin, tidak ada hujan. Publik dikejutkan dengan postingan Natalie Holscher di Instagram story-nya dengan foto menangis dan menuliskan kalimat dengan kata "sudah cukup" dan "sudah selesai". Tak pelak, postingan dari Natalie Holscher mengundang tanda tanya. Ada apa gerangan yang sedang terjadi pada Natalie Holscher dengan Sule? Benarkah ada masalah serius dalam rumah tangga mereka? Belum selesai, rasa terkejut netizen dengan postingan dari Natalie Holscher di Instagramnya. Kabar mengejutkan lain datang dari sang oma Natalie yang membenarkan jika sang cucu telah pergi dari rumah yang ditinggali bersama Sule. Selain mencurahkan isi hatinya, sang oma pun diminta oleh Natalie Holscher untuk menyiapkan lawyer guna mengurus gugatan cerainya dengan Sule tanpa keraguan. Mengetahui hal tersebut, sang oma pun memberikan saran kepada Natalie jika memang sudah tidak kuat, salah satu jalan adalah dengan mengambil keputusan yang final dan tanpa keraguan. Tidak hanya sang oma, paman dari Natalie Holscher pun menyebutkan hal yang sama. Jika memang sudah tidak kuat lagi, untuk apa diteruskan menjalani rumah tangganya dengan Sule? Lalu, seperti apa tanggapan dari Sule atas postingan dari sang istri tersebut? Benarkah Sule pun kini sedang berusaha sekuat mungkin agar masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher dapat selesai dengan baik? Di tengah kabar panas yang sedang terjadi pada rumah tangga Sule dan Natalie, terselip kabar bahagia. Ya, Natalie Holscher pun kini tengah mengandung dan hamil buah cintanya dengan Sule. Sule pun diakui diberitahu langsung oleh sang istri tercinta tentang kabar kehamilannya. Lalu seperti apa kondisi rumah tangga Sule dan Natalie Holscher ke depannya? Akankah dapat terselamatkan atau akan kandas di tengah jalan? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam Story on the Weekend berikut ini. Pekan ini, publik dan netizen dihebohkan dengan berita dan kabar yang sangat mengejutkan. Ya, kabar tersebut datang dari Natalie Holscher dan Sule. Pasangan yang baru saja menikah pada bulan November 2020 ini telah membuat publik terkejut. Hal ini manakala diketahui dan asal-muasalnya berawal dari postingan Natalie Holscher dalam Instagram story-nya yang memposting sebuah foto dirinya menangis, serta menuliskan juga sebuah kalimat yang memiliki arti "sudah cukup, aku sudah selesai". Tak pelak, postingan tersebut membuat netizen terkejut dan bertanya-tanya, ada apa gerangan dengan Natalie Holscher dan Sule? Belum cukup rasa terkejut dan penasaran publik atas postingan Natalie tersebut, maka tabir dan misteri dari rumah tangga Sule dengan Natalie Holscher terungkap dari pengakuan sang oma Natalie. Melalui pengakuannya, sang oma Natalie membenarkan jika sang cucu tercinta telah meninggalkan rumah yang ditempati bersama dengan Sule. Bahkan, sang oma pun diminta oleh Natalie Holscher untuk menyiapkan lawyer untuk mengurus gugatan cerai kepada Sule. Ada urusan pribadi yang saya sebetulnya cuma simple aja lah. Tapi dari perkataan atau dari misalnya tindakan atau ada lisan yang cukup menyakitkan gitu, jadinya memang gak dikasih toleransi. Iya, kalau Natalie derawan langsung. Kita kan beda. Dia nggak bisa menanggap sama kayak dulu, nggak bisa. Punya harga diri. Saya rasa enggak, udah close itu. Natalie udah tadi malam udah bilang, Mami ajuin lawyer kita untuk cerai, dah. Jadi saya rasa nggak usah dipertahankan lagi, buat apa? Ya nggak perlu lah. Dan Natalie juga bilang tadi salah, Mam nanti kalau info tanya bilang aja nggak ada kecocokan. Dan nanti saya ya nggak semudah itulah. Ini kan kamu booming, kamu tuh soalnya nggak ada apa-apanya, benar nggak? Betul. Berarti udah mengunjuk kuasa hukum untuk menggugat cerai. Saya tinggal atur aja, kalau saya sehat, orang saya go. Ya kita punya harga diri lah.
Kan saya udah bilang, waktu yang pertama kali saya udah bilang. Soalnya kamu lakukan sekali lagi, selesai urusan ya inilah. Jadi cerai, iya. Pasti cerai. Iya. Pasti cerai. Iya. Natila udah bilang sama saya. Apa kata Natila? Tadi malam dia ngomong, dia bilang, Mam, lawyer kita siapin aja untuk kita cerai. Udah ngomong. Kan singkat, kita memang keluarga ini nggak berbelit-belit. Benar itu saya bilang istilah itu take it or leave it ya, nggak selesai. Sama aja kan saya pekerja ngurusin proyek juga. Lo mau proyek ini nggak mau, udah banyak yang mau, betul kan? Benar. Simple aja lah hidup ini, nggak usah berbelit-belit. Banyak yang menyayangkan dan meminta agar rumah tangga Sule dengan Natalie Holscher tetap harmonis dan jangan retak di tengah jalan, mengingat usia rumah tangga mereka yang masih seumur jagung. Sule pun saat diminta konfirmasinya mengatakan jika dirinya sedang berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher. Selain itu, Sule pun menjelaskan hubungannya dengan Tisha Ernie, membenarkan jika memang pernah berkomunikasi dengan Tisha Ernie dan itu pun dilakukan ketika dirinya masih belum menikah dengan Natalie Holscher alias masih berstatus duda. Yang nangis-nangis. Kan saya emang nggak posting. Iya, itu kenapa tuh? Ya kenapa nanya ke saya sama yang posting. Tapi dari kemarin Natalie udah nggak di rumah ya kan? Ada nggak ya? Ya nggak ada kan. Karena kenapa sih kan? Ya nggak tahu. Kan saya lagi di Bandung waktu itu. Dan intinya gini, keluarga itu bukan konsumsi publik, ya, bukan konsumsi publik. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa tentang hal ini. Apapun yang terjadi, doakan yang terbaik. Itu aja lah, ya. Jadi saya tidak bisa ngomong apa-apa. Dan mencoba untuk memperbaiki. Kan saya udah bilang bukan konsumsi publik. Saya mau mengklarifikasi satu ini. Ada yang bilang saya selingkuh, ya. Ada salah satu model. Memang benar saya kenal dengan dia, tapi yang dia bicarakan itu mah tuh di bulan Instagram, DM Instagramnya juga bulan Agustus tahun 2019. Jadi waktu saya sendiri, bukan sekarang-sekarang. Jadi itu fitnah, ya orang-orang yang bilang. Jadi saya tidak ada hubungan apapun selain sama istri saya. Selain sosok Sule dan Natalie Holscher yang membuat berita heboh pekan ini, sosok Tisha Ernie pun membuat netizen dan publik pekan ini menjadi heboh karena ungkap pernah berkomunikasi dengan Sule. Mengaku jika Sule lah yang pertama kali mengirimkan pesan kepadanya melalui direct message, maka seperti inilah sosok Sule di mata Tisha Ernie. Lalu benarkah jika pada saat itu Tisha Ernie sempat dibuat baper dengan chat dari Sule? Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya. No halu-halu ya. Jadi kan gini, aku tadi udah ngomong kan kalau aku nggak pernah komunikasi lebih awal. Meskipun gue tahu ini artis, ada beberapa kok yang selebgram juga yang orang dunia entertain yang memang suka nge-DM, wajar sih ya, namanya juga cowok gitu ya. Cuman ya aku pribadi terkadang memang kita wanita harus jual mahal dong gitu. Aku nggak pernah mau chat duluan gitu. Cuma juga sih every time every day kali ya selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya, DM-an. Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Dia gitu doang sih sampai di WhatsApp, terus video callan kadang biasanya kalau lepas syuting ya udah dia biasa video call gitu. Biarkan nanti waktu menjawab. Ya, yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya. Cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak sebelum. Saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang dapat DM-an sampai move ke WhatsApp gitu. Apalagi ya seorang Kang Sule yang udah punya nama gitu ya, pasti kan berhak saja siapa saja yang berhak untuk dia DM konten tercantik di luar sana. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian
apa merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana. Terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa. Dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ya udah, ada baper sedikit ada. Maka ketika rumah tangga Sule dan Natalie Holscher kini sedang dilanda masalah, nasihat pun diberikan oleh paman dari Natalie Holscher untuk keponakannya tersebut. Saran tersebut adalah jika memang Natalie Holscher sudah yakin dan mantap untuk bercerai dari Sule dengan alasan tidak ada kecocokan, maka salah satu jalan terbaik adalah dengan mengambil keputusan yang matang dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Maksud saya ya, kalau memang ini yang terbaik untuk berpisah dengan keadaan yang sekarang ini, ya saya rasa lebih baik kayaknya. Soalnya selama ini kan saya terus terang, kalau saya lihat ya sampai hari ini keponakan saya juga kan berdikari sendiri, nggak tergantung dari Sule sampai hari ini, ya kan? Dia bekerja sendiri, cari uang sendiri, punya uang sendiri, jadi nggak tergantung. Jadi dia pikir dia berpisah juga nggak ada masalah, ya kan? Saya bisa sendiri, saya bisa semuanya sendiri, ya kan? Dia punya kameramen juga sendiri, dibawa semua sekarang ke rumahnya. Nah, berarti kan dia bisa sendiri, nggak tergantung kan? Buat apa di sana kalau keadaannya selalu ada keributan yang for nothing lah gitu. Tapi saya rasa nggak ada kecocokan kayak kalau saya lihat sih, kalau dari segi-segi dari pertama sampai hari ini gitu, maksudnya kalau saya ikutin jejak penghidupannya sih kayaknya nggak ada kecocokan gitu. Maksudnya dari dalam keadaannya lah, dalam suasananya dia itu kan maksudnya lain lah gitu, maksudnya kan nggak bisa mengikuti kemauan istrinya kayak begitu kan ya. Menurut saya sih kayaknya masanya udah berlalu lah kayaknya begitu kalau dibandingin sama yang lain ya. Itu dari sifat pelakuannya sendiri sih ya, kalau saya lihat ya maksudnya keangkuhan dalam keadaannya. Ya maksudnya keangkuhan itu kan nggak perlu sebenarnya kan. Kalau saya lihat ya itu karena pertama kali dari sifatnya dia, jadi ya orang lingkungannya dia juga nggak mau pakai dia lah dengan cara gitulah, maksud saya pastinya itu udah pasti. Makanya dia kan selalu kan dia maksudnya berkurang lah sampai hari ini dia punya pekerjaan. Orangnya sih baik, cuman ya manusia punya sifat masing-masing ya. Berusaha dan berikhtiar. Ya, itulah yang dilakukan oleh Sule ketika masalah rumah tangganya kini menjadi perbincangan hangat masyarakat dan netizen. Rumah tangga yang dibangun bulan November 2020 lalu itu diakui oleh Sule kini sedang dalam tahap memasuki ujian dan menghadapi badai yang luar biasa. Mengaku selama ini untuk diam terlebih dahulu karena berharap masalahnya dapat diselesaikan dengan baik, namun tak diduga masalah rumah tangganya semakin pelik dan rumit. Dan di tengah besarnya masalah rumah tangganya dengan Natalie Holscher dan menjadi sorotan netizen serta masyarakat, ada kabar bahagia yang datang kepada Sule dan Natalie Holscher. Ya, kabar bahagia tersebut adalah hamilnya Natalie Holscher. Sule pun mengatakan jika kabar hamil tersebut langsung diberitahu oleh Natalie. Tentu saja perasaan bahagia sangat dirasakan oleh Sule. Dan mengenai kabar hamilnya Natalie Holscher, sang oma dari Natalie Holscher pun memberikan tanggapannya dan turut berbahagia dengan kehamilan sang cucu tercinta. Menurutnya, jika memang kehamilan Natalie Holscher mampu membuat cucunya rujuk kembali dengan Sule, sang oma pun tidak menjadi masalah. Bentar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat semuanya ya atas pemberitaan yang sangat luar biasa. Saya diam itu bukan berarti tidak berikhtiar ya, saya tetap berusaha. Kronologis dari awal ketika kejadian pertama ada sesuatu hal itu saya sudah
mengajak dia untuk duduk bareng lah itu. Ketika dia pamit dari rumah ya, kita duduk bareng, ayolah kita obrolin dulu kenapa harus pamit dulu dan yang lain. Mungkin karena dia masih muda, mungkin terus emosi lah ya, emosi yang akhirnya ya dia dengan sendirinya pergi, terus terjadilah pemberitaan yang begitu hebatnya lah ya gitu. Artinya di sini juga saya juga bukan berarti diam dan tidak mau diwawancara, mohon maaf buat semuanya. Tapi saya juga banyak beban di sini ya, banyak bebannya ketika pemberitaan ini muncul. Saya harus mengklarifikasi dan ngasih tahu kepada keluarga saya, anak-anak saya juga nonton, terus saudara-saudara saya, teman-teman saya, sampai Kang Diki Chandra telepon saya dan yang lain-lain. Dan saya mencoba untuk meredam hal itu. Jadi makanya saya nggak terlalu banyak berbicara di media. Itu intinya ya. Masalah kehamilan dia juga kasih tahu sama saya dan kita masih komunikasi. Yang jelas kita komunikasi masih lancar. Doakan aja yang terbaik. Yang terbaik komunikasi saya lancar sampai masalah ini ya beres lah ya. Pengennya yang terbaik lah gitu. Kalau saya fine-fine aja. Buat saya tanda tanya. Kalau memang itu benar ya syukur. Ya artinya yang kemarin terjadi dia keguguran, nanti ada lagi, ya kan? Ya kita masa menolak rencana Tuhan, nggak boleh dong, ya kan? Mungkin ini dari awal dari pertemuan menjadi baik lagi juga saya nggak tahu, ya kan?